Shalom sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Adi Pejaga dari Gereja Presbyterian Indonesia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 9 Januari 2026 dituliskan oleh Pendeta Ana Nuraini dari GKI Gading Indah dengan judul Memilih Taat yang dilandaskan pada kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 10-19 bagian A. Sebelum membaca Alkitab dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, marilah berfirman kepada kami. Dan biarkanlah roh-Mu yang boleh menuntun kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini boleh kami pergunakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat, nats Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 9 ayat 17 bagian A. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Sahabat muda, banyak orang mengira bahwa taat itu hanya soal menurut tanpa berpikir, seperti robot atau kerbau yang dicocok hidungnya. Namun sebenarnya dalam Alkitab, ketaatan dimulai dari mendengarkan, lalu memahami dan memilih untuk melakukan yang benar. Jadi, ketaatan bukan tentang pasrah, melainkan tentang keputusan yang sadar, yang datang dari hati, karena mau percaya kepada kehendak Tuhan. Itulah yang kita temukan dalam kisah Ananias. Saat Tuhan memanggilnya, Ananias langsung menjawab, "Ini aku Tuhan." Namun begitu ia tahu bahwa orang yang harus ditemuinya adalah Saulus, si penganiaya jemaat, Ananias sempat ragu. Sebagai manusia, wajar jika Ananias takut. Namun, setelah Tuhan menjelaskan rencananya, Ananias memilih untuk taat. Ia pergi untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus, bahkan memanggilnya sebagai saudara. Ananias menunjukkan ketaatan, walau belum sepenuhnya mengerti maksud Tuhan. Ia ragu, tetapi memilih percaya kepada Tuhan. Sahabat Youth, mungkin kita pernah merasa ragu ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, seperti mengampuni orang yang telah menyakiti kita begitu dalamnya. Namun ingatlah, seperti Ananias, kita tidak dipanggil untuk mengetahui segala sesuatu terlebih dahulu, melainkan untuk mendengarkan dan melangkah dengan iman. Tuhan tidak meminta kita memahami semuanya dengan sempurna. Ia mencari hati yang bersedia mendengar dan taat, bahkan ketika masih ada keraguan. Sebab langkah kecil dalam ketaatan dapat membawa dampak besar bagi hidup orang lain. Melalui langkah kecil itulah Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi langkah-langkah kecil yang akan menjadi berkat bagi kehidupan orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.